Alhamdulillah, udara pagi ini cerah. Hari ini hari Minggu, tanggal 16 April 2023. Kita lihat dulu nih pohon dogwood sedang mekar. Jadi di Amerika ini sedang musim semi atau spring. Udara belum terlalu panas, jadi sangat sejuk untuk jalan-jalan. Ini pohon dogwood sangat indah. Ini pohon dogwood yang lain lebih kecil. Ya, kita akan keluar dari kompleks perumahan ini. Kita mau jalan ke jalan raya ya. Kita mau lihat kondisi situasi jalan raya di sekitar perumahan ini di kota Lexington, Kentucky. Sekarang jam 9.20 pagi. Angin bertiup cukup kencang, walaupun tidak sangat kencang ya, tapi lumayan. Udara menjadi agak lebih dingin. Ini perumahannya ya, The Reserve at Merrick di Jalan Monta Vista, Lexington, Kentucky. Kita akan keluar ke kanan. Ini juga dekat dengan daerah perkantoran, termasuk klinik, bank ya, di sekitar daerah sini. Speed limit 25 mile per hours. Ini daerah perumahan ya, biasanya speed limitnya sekitar 25 miles per hour, itu sekitar 40 ya, 40 km per jam kalau di
konversi ke kilometer, 40 kilometer per jam. Jadi tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat. Ini sebenarnya di belakang perumahan ya. Jadi ada kali kecil. Jalannya menanjak dikit. Capek juga. Baru 5 menit. Belum sampai 5 menit kali. 4 menit. Udah dikasih tanjakan dikit. Alhamdulillah. Kata Allah dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat-nikmat Allah atau Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Karena kalau kita hitung-hitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyaknya sehingga tidak sanggup kita menghitungnya. Jadi kalau Allah bilang dalam Al-Quran ya, wa in ta'uddu ni'matallahi alaikum la tuhsuha. Jadi cobalah kalian hitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Bayangkan, mulai dari kita masih di dalam kandungan orang tua kita, ibu kita diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sangat bijaksana. Ibu kita menyalurkan makanannya ya berupa nutrisi itu lewat hubungan plasenta dari darah ibu, disalurkan lewat plasenta ke darah kita. Kemudian setelah kita dilahirkan, ibu kita merawat kita dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibesarkan dengan air susu ibu kita tanpa makanan yang lain untuk beberapa bulan. Kemudian mulai diberikan makanan dari luar, susu, bubur, ya, dan semuanya dengan rezeki yang orang tua kita cari untuk kita. Kita diberikan begitu banyak kenikmatan. Makanya Allah bilang la tuhsuha. Tidak mungkin kalian bisa menghitungnya karena begitu banyaknya. Jadi tidak ada kata lain selain kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah ala kulli hal. Kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu.
kadang-kadang kesulitan yang kita dapat juga merupakan nikmat dari Allah, karena di sana ada pembelajaran, ada hikmah, ada arti tertentu yang bagi kita nantinya menjadi pelajaran yang sangat berharga. Makanya ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kita masuk ke jalan yang lebih besar, jalan utama, disambut oleh Mr. Doggy. Mr. Doggy black and white. Halo. Halo. Nggak galak kelihatannya. Nah, jalan di depan ini namanya Tats Creek Road. Ya, di depan kita ini nama jalannya adalah Tats Creek Road, salah satu jalan utama dan juga jalan yang cukup sibuk ya, terutama di pagi hari dan sore hari di hari kerja. Sekarang karena hari Minggu maka agak lengang. Sedangkan saya sekarang berjalan di jalan yang namanya Lansdowne Road or Drive. Ya, kita belok kanan. Kita sekarang berada di Tats Creek Road. Jalan yang kalau di Amerika ini jalan-jalan dibuat cukup ramah ya untuk pejalan kaki. Jadi di samping jalan raya dibuatkan juga jalan untuk orang bersepeda. Jadi yang lain kecil ini ya, jalur kecil ini adalah jalur untuk sepeda. Kemudian setelah itu baru ada trotoar untuk pejalan kaki. Dan tidak ada penjual kaki lima ya. Jadi sepi, sengang ya, lengang dan lancar ya. Ya, di pinggir jalan ya perumahan ya, perumahan di daerah Tats Creek Road. Ya, kita lihat tuh tanda sepeda ya, karena ini adalah jalur sepeda. Jadi kalau kita bersepeda di sini insya Allah aman ya, tidak diklakson mobil atau motor dari belakang, karena sepeda punya jalur sendiri. Kita lihat di perumahan seberang sana, pohon bunganya ya, mekar ya, cukup indah ya kalau di musim semi ini. Sebagian pohon berbunga, kemudian pohon yang tadinya rontok ya di musim dingin sekarang pun mulai bertumbuhan daunnya ya, Mas. Sudah ada yang cukup banyak, tapi sebagian besar masih sedikit daunnya ya, masih agak gundul.
Ya, lihat rumah di depan ini ya, di depan rumahnya juga ada pohon bunga dogwood ya, warna agak ke merah-merah mudaan. Ya, di depan sana ada perempatan dan nama jalannya sudah bisa kita lihat dari jauh ya, Albany Road. Jadi supir ya, atau kalau kita mengendarai kendaraan, kita sudah bisa melihat nama jalan dari cukup jauh sehingga kita bisa bersiap-siap kalau ingin belok. Jadi tidak seperti di Indonesia ya, nama jalan itu justru ada di depan jalan itu sendiri ya. Dan kalau kita ingin tahu nama jalannya, kita harus lewat dulu di perempatan itu baru kelihatan nama jalannya. Sedangkan ini nama jalannya sudah terlihat sejak kita dari jauh. Iya, ini lampu merah. Ya, nggak ada mobil, kita nyebrang. Nah, kita memasuki daerah ibadah. Jadi di Amerika ini biasanya untuk bangunan-bangunan ibadah itu berada dalam satu tempat atau lokasi ya, seperti ini. Kita lihat ada 2 atau 3 gereja yang besar-besar yang saling berdekatan. Iya, ini gereja yang pertama ini yang paling dekat dengan Jalan Albany, itu namanya Test Creek Christian Church, www.testcreek.org. Oke, www.testcreek.org. Jadi servisnya di hari Minggu ini jam 9.30 sampai jam 11 AM. Jadi sekarang ini jam 9.38 ya, jadi baru mulai servis, Sunday service namanya. Ini Test Creek Christian Church.
Ya, ramai pengunjungnya karena ini hari Minggu, jadi Sunday service. Nah, gereja berikutnya juga cukup besar. Ya, ini gereja yang berikutnya namanya Immanuel Baptist Church. Immanuel Baptist Church. Asri ya gerejanya. Gedungnya ada 2 yang besar-besar ya. Immanuel Baptist Church, ibclex.com. Jadi Immanuel Baptist Church, Lexington, Kentucky. Ya. Indah dan asri gerejanya. Kita lihat ya namanya itu Immanuel Baptist Church, ibclex.com. Ya, ini gereja yang kedua ya, yang berdampingan. Kalau kita lihat di depannya itu ada perumahan-perumahan ya, semacam apartemen atau duplex ya, atau townhouse. Dan di sampingnya kita lihat ya, di seberang jalan ini itu juga ada gereja agak kecil. Kalau kita lihat-lihat bangunannya, itu bangunan seperti gereja zaman kuno ya. Kubahnya mirip kubah masjid. Mirip kubah masjid, tapi di atasnya ada salib. Jadi ini gereja kita lihat namanya ya. Nama gerejanya adalah Holy Mother Queen of all Greek Orthodox Church. Oh, ini Greek ya, gereja Yunani. Jadi makanya bangunannya seperti bangunan gereja di Yunani berarti ya. Jadi Greek Orthodox Church. Kita lihat bangunannya. Iya, ada nama gerejanya. Iya, Holy Mother Queen of all Greek Orthodox Church. Ya, kita lanjut. Jadi sudah ada 3 gereja, 2 besar-besar sebelah kanan, gereja Kristen, Protestan, dan gereja Baptis. Sekarang kita lanjutkan ya di Test Creek Road ini. Ini ada halte bis atau bis stop ya, tapi nggak ada bangunan haltenya. Jadi
bis kota ini berhenti di sini. Namanya Lexington Transportation. Ya, di depan sini ada pom bensin namanya Speedway. Harga bensin hari ini itu $3.45. $3.45 untuk bensin yang paling murah ya. Jadi ada 3 oktan ya. Yang unleaded ini yang paling murah $3.45. $3.45,9. Nanti ada yang pertengahan, itu biasanya sekitar 30 sen bedanya. Kemudian yang paling tinggi oktannya itu bisa mungkin 60 sampai 70 sen bedanya per galon ya. Jadi ini sistemnya galon bukan liter ya. 1 galon itu sekitar 3,8 liter. Jadi harganya sekitar $4 per 4 liter ya, $4 4 liter. Jadi $1 1 liter, atau kalau kita konversikan ke rupiah itu sekitar 15.000 1 liter. Itu yang paling murah. Nah, di sini ada juga gereja lainnya namanya Centenary ini Methodist Church, United Methodist Congregation, Centenary Methodist Church. Itu udah ada 4 gereja ya di sepanjang jalan Test Creek ini ya, di sekitar wilayah ini. Jadi biasanya bangunan peribadatan itu ditempatkan atau dikelompokkan di satu tempat. Masing-masing punya parking lotnya sendiri-sendiri ya, tempat parking sendiri-sendiri. Jadi nggak rebutan. Apalagi hari Minggu, mereka itu semua punya servis ya di hari Minggu. Dan hari Minggu ini itu 1 minggu setelah Paskah ya, jadi masih ramai suasana gerejanya. Nah, ini sebenarnya pintu depannya ya. Jadi pintu depan dari gereja Methodist Church ini. Udara cerah, alhamdulillah. Sunday service biasanya mereka mulai jam 9.30 rata-rata ya. Jadi ini mereka sedang di dalam ada service ya. Jadi 9.30 Sunday service.
depan sana ada perempatan namanya Alumni Drive. Kita akan nyebrang ke kiri, jadi nyebrang di sini aja. Ini putarannya, U-turn. Jalan sepi karena kebetulan hari ini hari Minggu. Kalau hari biasa ini biasanya cukup macet ya, apalagi pagi hari dan sore hari ketika orang-orang berangkat ke kantor atau pulang dari kantor. Ya, pohon-pohonnya asri ya di depan rumah ini. Enak sepertinya ya perumahan di daerah sini. Kalau siang mungkin tidak panas ya karena banyak pohon-pohon besar. Sedangkan malam hari mungkin sejuk ya. Jadi rumah-rumah sini biasanya kalaupun mereka punya pagar di depan ya, itu tidak boleh tinggi dan tidak boleh menutupi pemandangan ke halaman rumah. Jadi harus rendah atau kalaupun pagar biasanya pagar yang tembus pandang ya, seperti pagar teralis ini. Bahkan rumah ini tidak ada pagarnya, depan belakang terlihat halamannya. Ya, nama jalannya Alumni Drive. Kita akan ke kiri. Ke kiri kita akan memasuki kompleks perguruan University of Kentucky. Ya, di sini juga dikasih tanda petunjuk apa saja kalau kita belok kiri. Jadi ada UK Medical Center, VA Medical Center, Kroger Field, ini stadium ya, Arboretum, Bruges Community Technical College. Jadi kita akan
ke kiri, kita nyebrang dulu biar bisa jalan di trotoar. Nah, di depan ini ada gereja lagi, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Jadi gereja ini kalau ya Latter-day Saints ini itu adalah gereja Mormon. Jadi Mormon ini agak beda dengan umumnya Kristen, ya. Mereka mempunyai nabi sendiri namanya Joseph Smith. Ini salah satu gerejanya di Lexington, Kentucky, ya, persis berdampingan dengan kompleks perguruan tinggi terbesar di Kentucky, yaitu University of Kentucky. Ya, trotoarnya dibuat agak besar sehingga bersepeda bisa nyaman di sini. Ya, di samping jalan pun masih ada tanda sepedanya itu, ya. Ini pun bisa digunakan untuk berjalan, jogging, sepedahan. Pengikut Mormon itu salah satu kelompok yang cukup aktif, ya, di Amerika dalam berdakwah. Biasanya setiap tahun mereka akan mengirimkan anak-anak muda ke daerah-daerah cukup terpencil. Kemudian mereka akan datang, ya, mengetuk pintu dan minta izin untuk berdiskusi, gitu ya, masalah agama. Kemudian anak-anak muda ini akan berdialog, gitu ya. Jadi semacam lahan latihan, ya, buat mereka untuk berdakwah. Nah, anak muda itu biasanya masih mungkin tingkat awal di perguruan tinggi, ya. Pada saat mereka liburan, mereka dikirim ke tempat-tempat tertentu untuk berdakwah dari pintu ke pintu. Dan mereka cirinya, ya, itu anak-anak muda laki-laki, ya, nggak ada yang perempuannya. Dan mereka itu selalu berpakaian rapi dengan pakaian putih berdasi, ya. Kadang-kadang mereka juga memakai jas, ya, tapi umumnya pakaian putih, ya, kemudian celana necis, dan datang ke rumah-rumah untuk berdakwah. Dan kalau dilihat dari apa yang saya alami, biasanya sebagian besar rumah itu tidak membuka pintu untuk mereka, ya. Mungkin mereka tidak ingin terganggu, gitu ya. Nah, ini kita lihat peta Alumni Drive Stream Restoration Project. Jadi ini ada beberapa proyek yang dilaksanakan oleh University of Kentucky untuk daerah sekitar ini, ya, supaya tidak banjir, supaya waktu hujan air itu tidak tergenang ke jalanan. Ya, kita memasuki daerah kompleks perguruan tinggi University of Kentucky. Ya, kita lihat, ya, di Alumni Drive ini kita disambut. Ya, sekarang kita memasuki kompleks Universitas Kentucky.
di Alumni Drive. Jadi kalau kita masuk lewat Alumni Drive ya dari Test Creek, maka kita disambut dengan sarana olahraga ya di University of Kentucky ini. Jadi namanya Barnhart Family Athletics Complex. Nah, jadi kita disambut dengan lapangan olahraga seperti sepak bola. Kalau orang Amerika bilang sepak bola itu soccer ya, bukan football. Kemudian nanti ada juga tempat tenis. Kemudian tentunya yang terbesar adalah stadium untuk football. Dan kalau di universitas biasanya ya stadium footballnya itu disponsori, ada sponsornya, karena football merupakan olahraga paling besar di Amerika, apalagi untuk universitas. Jadi mereka sangat bangga dengan tim football universitas mereka, apalagi kalau bisa menjadi juara Amerika ya, juara football Universitas Amerika, masuk urutan 25 aja sudah sangat membanggakan buat mereka ya, apalagi sampai urutan 10 dan apalagi sampai bisa menjadi juara. Jadi makanya stadiumnya itu ada sponsornya, dan biasanya sponsor itu menjadi nama dari stadium tersebut ya. Kalau Kentucky ini ya, Universitas Kentucky, nama stadiumnya itu adalah Kroger Field karena disponsori oleh Kroger, yaitu salah satu supermarket di Amerika. Di stadiumnya cukup besar, sepertinya bisa menampung sekitar mungkin berapa ya, mungkin 100.000 sampai 125.000 pengunjung kalau nggak salah ya. Jadi cukup besar ya stadiumnya. Universitas besar yang lainnya bahkan bisa sampai 200.000 ya pengunjungnya. Misalnya kayak Ohio State kayaknya lebih besar stadiumnya. Michigan ya juga lebih besar sebetulnya ya. Jadi inilah di Amerika olahraga itu menjadi kebanggaan tersendiri. Nah, di dekat Kroger Field ini ya, di lapangan parkirnya itu biasanya kalau tidak ada pertandingan menjadi tempat untuk mahasiswa untuk parkir. Jadi anak saya kebetulan juga sekolah di Universitas Kentucky ini, dia parkirnya di Kroger Field tersebut. Saya sudah jalan dari tempat dia tinggal ya, itu sekitar 30 menit udah. Jadi kalau jalan kaki itu sekitar mungkin 40 menit ya ke Kroger Field. Sedangkan kalau naik mobil paling sekitar hanya 5 menit ya, dia sudah sampai ke tempat parkirnya. Kita akan nyebrang di sini karena kita akan masuk ke Arboretum. Arboretum itu adalah tempat untuk olahraga ya, jalan-jalan, karena di sini ditanam tanaman bunga yang cukup banyak dan biasanya menjadi tempat untuk jogging atau jalan-jalan pagi atau sore ya bagi masyarakat sekitar.
Jadi saya udah jalan 30 menit nih dari rumah ke sini. Nanti pulangnya 30 menit lagi berarti. Padahal belum masuk nih. Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan sehat. Ya, mudah-mudahan sehat. Dan diberikan kekuatan. Jadi kita masuk ke sini. Oh ya, nama gedungnya kita lihat dulu. Nama gedungnya itu University of Kentucky and Lexington Fayette County Arboretum. Ini tempat masyarakat sekitar berolahraga ataupun jalan-jalan. Ya, kita masuk ke daerah ini. Ya, cukup banyak yang keluar masuk. Di depan sana ada tempat parkirnya. Speed limit 15 mile per hour, ya sekitar berapa ya, 25 km per jam. Jadi pelan sekali agar tidak mengganggu pejalan kaki di sini. Ya, kemudian mobil-mobil ini juga ngerti kalau ada yang nyebrang, mereka langsung berhenti. Jadi tidak jojong aja gitu. Jadi mereka memberikan kesempatan pada pejalan kaki lebih dulu untuk menyeberang jalan. Oke, kita masuk ke tempat jalan kakinya. Oh, sepeda dilarang di sini ya. Jadi sepeda itu tidak boleh menggunakan trotoar ini untuk pejalan kaki, untuk yang jogging. Jadi dibuat besar ya untuk treknya ini ya. Salah satu trek yang cukup diminati ya bagi penduduk kota Lexington ini. Jalan-jalan di waktu pagi atau sore hari. Sambil ngajak jalan anjing-anjing mereka ya. Ini juga tempat yang cukup bagus buat kumpul-kumpul ya, sambil jalan-jalan keluarga. Menikmati pemandangan
Kebetulan agak mendung ya, mudah-mudahan nggak hujan. Oh, coba saya lihat jam saya ini 8 oh, jadi di set jam saya ini jalan untuk sekian jam, sekian step, udah 5.000, jadi udah reach the goal 5.000 step. Jadi setengah jam itu 5.000 step itu sekitar setengah jam jalan santai, tapi ya bukan jalan yang cepat. Lima ribu langkah sekitar setengah jam. Jadi kalau 10.000 1 jam, mungkin nanti bisa 12.000 nih kayaknya. Jalan santai kayak ibu-ibu ini. For the next several months. Honestly. Ya lumayan bakar kalori di hari Minggu. Ini ada tempat duduk. Duduk dulu nggak ya? Terus saja dah. Kita putar dulu. Sampingnya ini ada taman juga ya, University of Kentucky Proud Park. Kemudian ini yang Kroger Field-nya, yaitu stadium football. Dengan lapangan parkirnya untuk mahasiswa parkir pada saat sekolah ya, karena biasanya pertandingan itu adanya hari Sabtu ya, jadi nggak ada sekolah tapi ada pertandingan biasanya dan rame, jadi mahasiswa harus mengeluarkan mobil mereka dari lapangan parkir di Jumat sore, itu harus sudah sepi karena digunakan untuk parkir bagi penonton. Kita lihat di sana ini perumahan mahasiswa S2 S3 ya. Jadi family housing buat mahasiswa S2 S3, namanya Greg Page. Ada beberapa orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang tinggal di Greg Page ini. Dulu lebih banyak lagi ya. Sekarang mahasiswa Indonesia yang sekolah di University of Kentucky sudah mulai berkurang, tapi ada beberapa, mungkin 3 atau 2 keluarga yang sekarang tinggal di komplek Greg Page tersebut. Jauh juga jalannya nih kayaknya nih. Muternya tuh, lihat sana jalanannya. Ini istirahat dulu lah, nyari bangku, kita duduk, kita ngobrol-ngobrol sendiri.
lapangan main-main ya buat binatang. Kalau ada bola naik juga nih main bola nih. Ya pohon pinusnya mulai cemarannya pinus ya mulai bermunculan bunga-bunganya. Ini juga menjadi tempat buat mahasiswa belajar ekologi, termasuk ekologi tanaman ya, tumbuhan. Ada sarang burung di sini. Ada telurnya enggak? Oh, udah nggak ada. Ya, bermacam-macam tumbuhan tuh kayak pohon bambu itu. Kita lihat sini. Ya, ini pohon bambu nih. Bambu hias. Iya. Berarti ditanam dari daerah tropis juga, dan pohon bambu ini mampu hidup kembali ya di musim semi ini ya, setelah gundul mungkin atau sedikit tidak tumbuh di musim dingin. Kita istirahat dulu, duduk dulu sebentar. Setelah itu nanti kita lanjut ke taman bunganya. Ya, ada taman bunganya juga di arboretum ini. Kita duduk dulu di bangku piknik ini, piknik table.
kita masuk halaman depannya dari arboretum ini. Ada tempat parkirnya di sana. Kemudian ini ada visitor centernya. Restroom. Kemudian di sampingnya ini dikasih taman-taman bunganya. Kita masuk ke taman bunganya. Dorothy Smith Oates Visitor Center. Dorota Smith Oates Visitor Center. Ini biasanya nama penyumbangnya ya, dijadikan nama gedung. Nah ini kita lihat pohon bunganya. Sebagian sudah selesai berbunga, itu udah kering. Lihat ini ada story walk, jadi bisa ada ceritanya. Is innovative program meant to engage people for all ages in reading in an active way. The pages of a book have been transformed into sign along the trail. We invite you to follow the trail to read and interact with the book. This is learning, movement, and fun. Ini biasa buat anak-anak nih, sambil jalan mereka sambil baca story-nya. Ini awalnya ceritanya story walk ada algoritma. Masih bunga, cukup bagus. Bunga ini beda warna, tapi ini sudah mulai berguguran. Story walknya. This is a nerdy birdie. Story about a nerd bird. Welcome to our tobacco free campus. Jadi dilarang untuk merokok. Tidak hanya dilarang merokok, tapi juga dilarang bawa tobacco. Jadi di sini juga dilarang. Biasanya orang kalau nggak merokok, kadang-kadang mereka makan tobacco-nya ya, namanya chewing. Iya, kita lihat pohon bunganya tidak terlalu banyak ya. Kita masuk ke dalam sini. Nama pohonnya ini wintergreen.
Ya, wintergreen, little leaf, boxwood. Cakep juga bunganya. Belum banyak ini ya tumbuhannya, belum ditanamin kayaknya. Menunggu udara agak panas sedikit mungkin. Jadi dikasih nama semua pohon-pohonnya ya, terutama ini bagus buat mahasiswa tumbuhan botany. Japanese Darnel Dogwood. Oh, bunganya udah gak ada nih pohon dogwood. Batangnya kayak batang pohon jambu klutuk. Bush, Southern Bush Honey Suckle. Ini geranium carmina. Katanya bunganya sudah selesai berbunga, ini sudah habis bunganya. Ini Eastern Arbor-Vitae, pohon ini yang besar ini. Battlebrush Bakai. Oh, ini pohon bakai ya, kayak pohon karet daunnya. Ini nama pohonnya Praximus pennsylvanica. Pohon besar ini. Oke, lihat yang pinus ini apa namanya ini. Pohon pinus ini namanya Pinus strobus white pine. Ini white pine. Belum pada tumbuh. Ini bunganya entah belum pada tumbuh atau sudah satu, ini kayak baru ditanam ini. Dye color plant. Ini buat bikin pewarna. Ini pohon buat pewarna. Ya, jadi kayaknya baru ditanam, baru dikasih mulch ya, mulch. Mungkin sebulan lagi tempat ini agak rimbun. Ya, ini bakai tadi ya. River oats. Kita ke kanan sini.
lihat. Iya, pohon ini Prunus red rhododensis cherry, washing cherry. Nah, kalau cemara ini apa namanya? Thuja occidentalis, green giant eastern arborvitae, cemara. Ada sculpture. Sepertinya burung cemara itu, burung camar, sculpturnya burung camar. Ya, tidak terlalu banyak bunga-bunganya. Tamannya juga berdampingan dengan rumah penduduk di sana itu. Mereka mungkin bisa langsung lompat. Ini pohon willow nih, biasanya kalau yang batangnya menjalar ke bawah gini. Ya, mungkin kita akan pulang. Berarti sekitar 30 sampai 40 menit nih jalan pulang. For you, I got it for you.
depan itu ada Kentucky Children Garden. Mungkin masih ditutup kayaknya. Ya, kita akan berjalan pulang dari Arboretum. Oke, kita nyari jalan pintas saja lewat rumput-rumput. Kita meninggalkan kompleks Universitas Kentucky. Ini di Alumni Drive. Bike lane ends itu udah nggak ada jalur buat sepeda lagi di depan sana. Ya, kita keluar dari kompleks Kentucky. Kita lihat ya simbol University of Kentucky ini, UK. Di tengah-tengahnya itu ada sebenarnya bangunan ya, gedung, jadi memorial building ya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan di tengahnya itu adalah sebenarnya gambar gedung antara huruf U sama K, U dan K. Masih ada juga sebenarnya itu jalur sepedanya, masuk ke tengah dia.